Tuhan itu tidak melakukan penebusan dosa. Tuhan itu, Yesus itu melakukan, ia dengan jalan menjadi kutuk tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Soalnya gereja itu yang disebut kudus atau sakral, apakah dikaitkan dengan adat istiadat yang agamanya sebelumnya bukan Kristen? Dan Paulus dapat mengkomparasikan bagaimana ajaran kekristenan dan ajaran pujangga-pujangga mereka. Tetap berpihak pada Kristen, tapi mereka juga mempunyai adat yang kental. Seperti itu kakak. Yang menurut saya itu seperti manortor, karena itu seperti juga menyembah ya. Begini, manortor adalah cara Meaning tortor itu sudah berubah, kanan, kemudian ke tengah dan ke kiri. Kenapa 3 kali menghadap dan kaki dihadapkan ke sana? Itu merujuk kepada kekayaan budaya. Itu adalah mandat penginjilan. Orang Kristen yang anti adat itu tuh yang tidak belajar. Oh ini begini, ini dari berhala. Oh yang begini-gini ini dari berhala. Yang ini tuh tidak boleh, ini dari berhala. Bagaimana penebusan dosa dengan terkaitnya kematian Yesus? Apa kaitannya tentang penebusan Kristus dengan kematiannya? Kalau kita komparasikan seperti itu. Kondisi manusia pada awalnya Allah tidak ingin menciptakan manusia itu mati. Itu dalam Kejadian pasal 17. Jangan kamu makan buah ini. Kalau kamu makannya, kamu akan mati. Tapi faktanya, Adam dan Hawa memberontak. Ketika mereka makan buah itu. Apa hubungannya dengan kematian Yesus dengan penebusan? Yang penting harus kamu tahu begini. Penebusannya, Tuhan itu tidak melakukan penebusan dosa. Tuhan itu, Yesus itu melakukan penebusan manusia dari dosa. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan semua orang telah menjadi berdosa, maka semua orang itu berada di dalam kuasa maut. Karena upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Dan manusia itu dibawa kutuk dosa, maka Kristus itu menebus manusia dari kutuk dosa itu melalui kematiannya. Di dalam kematiannya itu, maka dia dapat mengalahkan maut. Kalau dia tidak mati, dia tidak bisa kalahkan maut. Dia harus mati untuk bisa mengalahkan kematian. Dengan apa Yesus mengalahkan kematian itu? Dengan menginjak kepala iblis. Dalam artian apa? Dia bangkit kembali. Iblis itu tidak sanggup lagi menahan dia lebih lama. Tapi dia menginjak kepala ular, memenuhi nubuatan Allah di perjanjian lama kepada Adam dan Hawa dengan kebangkitannya. Jadi apa hubungan kematian Yesus dengan penebusan manusia dari dosa? Penebusan itu hanya bisa dilakukan dengan kematian dan kebangkitan. Tanpa kematian Kristus tidak ada penebusan manusia dari dosa. Yang mau ditebus adalah manusia dari dosa, manusia dari kematian. Maka untuk menebus itu Kristus harus mengalami kematian. Sama seperti ketika orang mau menebus hutang, maka dia akan menjadi turut berhutang, diperhitungkan dalam hutang. Ketika saya yang tidak berhutang itu ingin menebus sesuatu yang ada padamu karena kamu berhutang, maka saya harus menjadikan diri saya berhutang untuk bisa melunasi hutang dosamu, untuk dapat menebus, mengambil kembali milik yang kamu gadaikan kepada kreditur. Maka manusia ini hidupnya itu sudah digadaikan kepada dosa dan kematian. Maka Kristus itu pun mengambil bagian di dalam itu. Makanya dikatakan, ia dengan jalan menjadi kutuk untuk mengalahkan dan menggantikan kutukan yang seharusnya kita terima. Itulah Kristus. Jadi apa hubungan kematian dan kebangkitan Kristus dengan penebusan manusia dari dosa? Penebusan itu harus terjadi dengan kematiannya. Tanpa kematiannya tidak ada penebusan. Karena Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi dengan penumpahan darah di dalam Kristus dalam keadaan sebagai manusia, maka ada pengampunan dosa. Itu hubungannya. Ya. Baik kakak, terima kasih. Saya ingin menanya satu lagi nih kak. Kalau gereja yang ada sangkut pautnya nih, seperti gereja Protestan yang HKBP nih misalnya, berkaitan dengan adat istiadat Batak, apakah itu sah atau itu memang tidak sah kakak? Yang dimaksud saya ini kan soalnya gereja itu yang disebut kudus atau sakral,
apakah dikaitkan dengan adat istiadat yang agamanya sebelumnya bukan Kristen? Apakah itu sah, Kak? Ya, lebih kepada bagaimana adat istiadat dalam pandangan iman Kristen. Silakan Timothy. Saya paling suka kalau membahas tentang adat dan juga pertemuannya dengan iman kekristenan untuk semuanya ya, membaca Roma pasal 2 ayat 15 sampai 16. Roma pasal 2 ayat 14 sampai 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, ini berarti Taurat Musa ya, Torah Sevitaf, oleh dorongan diri sendiri, maksudnya itu adalah apa yang kita jalankan, keseharian kita, moral kita, melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, ini berkaitan dengan hukum-hukum moral. Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, ini maksudnya Taurat Musa, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ini adalah Taurat dalam pengertian hukum moral yang kita kenal dalam kehidupan keseharian kita. Nah, ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi kalau seandainya kita mengkomparasikan antara budaya dan iman kekristenan, ya kalau itu tidak berkaitan dengan perintah Allah ya, apakah itu berkaitan dengan okultisme atau penyembahan berhala, itu kita tolak. Tapi kalau saya tidak menyinggung ke situ, ya kita terima saja. Dulu ada beberapa orang ya yang saya sempat lihat, bahkan ada yang membakar ulos umpama. Ya sebenarnya apa salahnya dengan ulos? Kalaupun ada yang mengkaitkan itu dengan roh-roh yang nenek moyang, kita tanyakan dulu apakah sebelumnya itu pernah digunakan atau belum. Karena ada juga ulos yang tidak digunakan untuk roh nenek moyang, tapi hanya untuk mengingat kebudayaan setempat. Ya kalau saya tidak, ya silakan saja dipakai. Ini agak menggema, sorry. Nah, jadi kalau seandainya itu pun memiliki roh-roh nenek moyang masih berkaitan dengan okultisme, ya kita doakan saja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya kita patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi jangan serta-merta kita menolak adat istiadat dengan iman kita. Itu bisa kita bisa berjalan itu secara paralelisasi. Karena dalam Alkitab sendiri pun Yesus itu hidup dalam kebudayaan bangsa Israel loh. Tapi dia juga ada mengkritisi tradisi-tradisi yang ada dalam Yudaisme ketika itu melampaui apa yang difirmankan oleh Tuhan. Walaupun dia hidup sebagai seorang Yudaisme, tradisi dari Yudaisme. Jadi saya rasa seperti itu. Satu lagi tambahan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28, di mana Rasul Paulus sendiri pernah mengatakan seperti yang pernah kamu kenal dari pujangga-pujanggamu. Karena di Athena sendiri pun ada mereka yang mengikuti tradisi ajaran-ajaran filsafat mereka. Bukan hanya ajaran-ajaran paganisme, tetapi ada ajaran filsafat mereka. Dan Paulus dapat mengkomparasikan bagaimana ajaran kekristenan dan ajaran pujangga-pujangga mereka. Jadi kalau kita komparasikan antara Roma pasal 2 ayat 15 dan Kisah Para Rasul 17 ayat 28, ya kalau itu tidak bertentangan dengan kitab suci, jalani saja seperti itu. Baik Kakak, terima kasih. Tapi saya ingin bertanya tentang adat ini, misalnya yang dikaitkan mereka percaya adat, tetapi mereka tetap berpihak pada Kristen, tapi mereka juga mempunyai adat yang kental. Seperti itu Kakak. Oke. Saya sederhana, biar saya sederhanakan dulu pemahamannya dia. Suaraku kencang ada ya? Ada Bang. Oke, iya. Kalau kita mengadakan masih melakukan adat, apakah kita itu Kristen apa tidak? Apakah adat itu sepertinya dalam pikiran kita adat itu seperti menghambat sakramen kekudusan Tuhan itu kepada kita? Bukan begitu saudaraku, ya. Jadi adat itu semua orang beradat. Semua orang beradat. Cuman apakah adat ini melanggar firman Tuhan atau tidak? Tadi kamu secara eksplisit kamu katakan Batak. Oke. Sejauh ini adakah adat Batak yang menyalahi firman Tuhan? Nah, itu baru kita pikirkan. Kalau hanya karena ulus itu bukan melanggar firman Tuhan. Karena ulus itu adalah alat dipakai untuk kado.
kita, ada pernikahan, kita kadokan, budaya kita, tradisi sulam menyulam, anyam menganyam, kita berikan kepada orang menikah atau ulang tahun ataupun apa itu. Nah, itu tidak masalah. Tetapi jikalaulah ulus ini kita tuhankan, artinya ulus ini kita berikan menjadi berhala, itu baru salah. Kok bisa ulus jadi berhala? Bisa. Kalau ulus ini kita buat seperti dia adalah segala sesuatunya yang memberikan berkat buat kita. Ya, jadi ulus itu tidak salah. Apakah pohon salah? Tidak, pohon tidak salah. Tetapi jika ada orang memberi makan sesembahan itu di bawah pohon yang rimbang, yang pohon itu sudah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, jadi dikatakan itu sakral, apa pohon itu salah? Enggak. Pohon tidak salah. Cuman orang yang salah mempergunakan pohon itu sebagai tempat pemujaan. Begitulah ulus itu. Ya, jadi ulus tidak pernah salah jikalau ulus itu dipakai hanya sebagai anyaman, kado yang untuk sebagai memperkaya budaya. Jadi aku sangat setuju kalau ada ulus itu dibuat memperkaya budaya, di mana budaya Batak dalam hal anyam menganyam harus dilestarikan. Itulah positif bagi saya. Ya, kalau masalah ulus, apalagi kira-kira menurutmu sekiranya ada adat Batak yang melanggar firman Tuhan, coba kita tiktokan nih, coba menurutmu apa? Baik Kak, ya, yang menurut saya itu seperti manortor karena itu seperti juga menyembah ya. Karena itu juga di adat Batak sebelumnya atau di agama mereka yang sebelumnya yaitu Parmalim, manortor itu seperti menyembah atau berhala juga kepada leluhur Kak. Oke, begini. Manortor adalah cara orang Batak untuk memberikan penghormatan, penghargaan ataupun apresiasi rasa hormat kepada orang-orang yang datang ke pestanya ataupun yang dia undang ataupun dalam acara apapun, dia menunjukkan rasa hormat kepada orang yang datang kepada dia. Nah, jadi kan nggak setiap hari orang manortor. Apa kau lihat ada orang Batak setiap hari manortor di pinggir jalan? Enggak. Itu dalam acara. Kamu sudah datang di acara di pernikahan anakku, atau kamu sudah datang dalam acara pemakaman saudaraku. Kamu datang, kamu kuhormati dengan cara aku manortor. Nah, itu bentuk penghormatan. Nah, alangkah salahnya jika tortor itu diadakan, tetapi tortor itu ketika tulangnya datang disembah, disujud, kaulah sumber segala sesuatu, tulangku disembah, lalu dia mengatakan kaulah Tuhan, itu salah. Tetapi kalau bentuk tari-tarian kita ketika saudara kita datang kepada rumah kita sambut mereka dengan tari-tarian, nggak masalah. Itu tanda sukacita kita kepada saudara kita yang telah hadir ke acara pernikahan ataupun acara pemakaman. Itu kan sambutan. Apa salahnya jika dulu diadakan tari-tarian ini kepada nenek moyang ataupun leluhur? Itu salah. Tetapi jikalau diarahkan tari-tarian ini kepada acara ucapan terima kasih atas dia datang di acara kita, apa salahnya? Apakah salah tari-tarian? No. Apakah Daud salah ketika menari di hadapan Tuhan? No. Jadi jangan terlalu kita memikirkan tortor langsung negatif. Enggak, tari-tarian positif. Bukankah tortor itu bahasa Indonesianya tarian? Ya, jadi hilangkan pemikiran yang menganggapan bahwasanya tortor itu langsung negatif. No, ya. Memang dulu digunakan untuk berhala-berhala, tetapi sekarang tortor itu bukan untuk seperti itu. Mengapresiasikan orang yang telah datang kepada kita. Silakan, Dek. Lagi pula kalau di sekitar lingkungan saya Kak, kalau ada itu yang sedang berpesta atau duka cita, di sini manortor seperti menyembah Kemula Jalina Bolon, tetapi di sini mayoritasnya Kristen Kak. Seperti gini. Kalau kamu belajar tortor, karena saya orang Batak, jadi saya tahu. Meaning tortor itu sudah berubah. Kenapa gerakan tortor itu sebagai edukasi buat kalian orang Batak ya. Kenapa ke depan sekali, baru ke kanan, kemudian ke tengah dan ke kiri? Kenapa 3 kali menghadap dan kaki dihadapkan ke sana? Itu merujuk kepada debatana tolu atau alat Tritunggal. Dan kenapa diputar 1 kali? Itu menunjukkan esensi Allah yang esa. Satu Allah yang esa di dalam 3 rupa atau pribadi. Jadi kamu jangan khawatir masalah tortor kayak adat Dayak, adat Toraja, adat
Papua, adat apapun, Anda perlu khawatir. Kekayaan budaya itu adalah mandat penginjilan. Karena Tuhan mengizinkan itu terjadi dari terpecahnya bahasa di eranya Babilonia. Jadi budaya itu banyak. Tapi firman Allah harus tetap yang menjembatani dan mengarahkan seluruh budaya itu. Saya pernah lihat ada gereja ortodoks itu berkhotbah menggunakan wayang. Gak apa-apa. Apakah dulu sebelum Kristen datang ke tanah Jawa, apakah wayang itu digunakan untuk alat ritual? Enggak. Berhala. Jadi meaningnya itu kita ubah. Kita tidak boleh meniadakan budaya. Karena Yesus sendiri berbudaya. Ketika Yesus pergi ke pesta adat, pesta kawin di Kana, apakah itu sesuatu aturan di dalam Torah? Kewajiban dia sebagai pribadi yang takluk kepada hukum Taurat, Galatia 4 ayat 4? Bukan. Tapi dia malah bahkan bermujizat di pesta Kana ketika dia mengubah air menjadi anggur. Gak boleh orang Kristen itu anti adat. Di dalam adat itu kemuliaan Allah dinyatakan. Kalau kamu menyatakan Allah di sana. Jadi mau dia manortor kek, mau dia tampalah itu adat apapun itu terserah urusannya. Selama Tuhan yang di dalam pikirannya dan perbuatan-perbuatannya tidak menjadi batu sandungan. Artinya firman Allah yang tetap mengatur semua perjalanannya itu tidak masalah. Sama seperti Kristus yang mengikuti adat di Kana. Tapi dia tidak menghilangkan firman Allah. Justru dia mengajar bahwa jangan kamu lebih menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyang daripada firman Allah. Jadi orang Kristen yang anti adat itu tuh yang tidak belajar. Oh ini begini, ini dari berhala. Oh yang begini-gini ini dari berhala. Yang ini tuh tidak boleh, ini dari berhala. Jangankan, ya udah kamu nggak usah baca bukumu. Jangan. Pagan dulu yang punya buku, jangan baca buku. Pagan dulu itu yang punya, berhala itu, dan baca. Dan kau pakai bajumu. Baju itu dulu punya orang pagan itu. Jangan kau pakai. Mindset seperti itu, mindset yang really primitive. Itu sangat primitif sekali. Tapi bagaimana kita menggunakan, makanya kan Rasul Paulus bilang apa? Segala sesuatu yang mulia, yang baik, yang manis didengar, lakukanlah semuanya. Jadi kalau kamu melakukan semuanya itu dengan sukacita kehadapan Allah sebagai ekspresi terima kasihmu, dan kamu tidak membuat ada suatu sesembahan di luar daripada Allah Tritunggal, dan membuat kamu menyediakan keselamatan di luar Kristus, tidak masalah. Itu esensinya. Kristen ini bukan lagi Yahudi yang berkaitan dengan Taurat, atur ini, atur cara makan harus beginilah, harus inilah. Enggak. Jangan jadi orang Farisi. Jangan. Kita sudah di zaman kasih karunia. Kolose 2 ayat 16. Jadi jangan mau kamu dihakimi menurut hal-hal itu semua dengan pikiran orang yang duniawi. Karena di dalam segala sesuatu Tuhan bisa menyatakan diri dan kemuliaannya. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Selama dia melakukan adat istiadat itu di dalam nama Tuhan, dan dia memotivasinya adalah kecintaannya akan saudara-saudaranya dan kecintaannya kepada Allah, itu tidak masalah. Kalau orang pun menilai kamu sedang berberhala, Tuhan yang tahu hatimu. Kamu melakukan itu apakah sebagai ungkapan kasihmu sebagai saudara manusia, ataukah memang kamu sedang memuja berhala? Baik kakak, terima kasih kak. Selamat malam. Ya, Shalom. gitu ya. Ya, shalom.